nama saya Muhammad Algi Al-Hanafi dengan NIM 11820700034. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching semester 6C, dosen pengampu Ibu Diah MPD. Proses pembelajaran dimulai dengan tahapan pendahuluan di mana guru menyapa siswa, lalu kemudian mengecek kehadiran peserta didik melalui Google Form yang telah disediakan, lalu siswa-siswa mengikuti Google Meet untuk proses penyampaian tujuan pembelajaran. Setelah seluruh siswa mengikuti Google Meet, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai pada tahap pendahuluan. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah semuanya telah mengisi form yang saya sediakan untuk absensinya? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Silakan kepada Dewi selaku ketua kelas untuk memimpin Bapak mohon maaf sebelumnya membaca doanya masing-masing di dalam hati ya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu masing-masing di dalam hati. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Pada tahapan ini, guru melakukan langkah ketiga dari pendahuluan, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran melalui video conference Zoom, lalu melakukan langkah keempat, yaitu mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari sebelumnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Setelah memberikan pemaparan tentang tujuan pembelajaran, Sudah paham? guru lalu memberikan persepsi, yakni mengingatkan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita telah membahas materi usaha energi. Dalam hal ini, siswa memberikan tanggapan dengan memberikan pemaparan terkait materi yang telah dilaksanakan di sebelumnya. Proses pembelajaran pada tahap ini memasuki tahap kegiatan inti, yaitu orientasi peserta didik pada masalah tahap mengamati, di mana guru menginstruksikan peserta didik mengamati video yang telah dikirimkan dan juga mengamati lembar masalah yang telah disajikan pada LKPD. Tahapan selanjutnya adalah tahapan mengorganisasikan peserta didik, yaitu tahapan dalam pertemuannya di mana guru menginstruksikan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang kemudian dicetak pada kolom LKPD. Pada tahap ini, sembari menunggu tanggapan yang diberikan oleh peserta didik, guru mengecek absensi berapa orang yang sudah mengikuti pembelajaran dan berapa orang yang belum mengisi absensi. Setelah mengecek absensi, selanjutnya guru membimbing siswa dan memberikan stimulus agar siswa dapat mengisi hipotesis berdasarkan dengan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya serta berdasarkan pengetahuan yang siswa miliki. Dalam hal ini, guru mengarahkan siswa dengan menstimulus apa kira-kira jawaban dari pertanyaan yang telah siswa buat. Setelah dirasa tahap hipotesis selesai, selanjutnya pelajaran dilanjutkan kepada tahap mengasosiasi, di mana guru meminta peserta didik untuk menganalisis sajian masalah yang telah dibuat dalam hipotesis pada lembar peserta didik menjadi suatu rumusan masalah.
Setelah diberikan rumusan masalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru menginstruksikan peserta didik untuk mencatat rumusan masalah yang telah dibuat ke dalam lembar LKPD. Tahapan selanjutnya, guru menginstruksikan peserta didik untuk kembali masuk ke dalam Google Meet untuk melanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu proses mengkomunikasi, di mana perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. Baik, sembari menunggu rekan-rekan yang lain, kasihkan hasil dari diskusinya. Silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi untuk mengisi dari LKPD ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi poin untuk kesimpulan dari materi momentum dan impuls ini. Yang pertama, momentum itu kami definisikan sebagai suatu ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, dalam persamaan matematisnya, bahwa momentum itu dilambangkan dengan huruf P. Maka, momentum sama dengan perkalian dari massa dengan kecepatan, atau P sama dengan M dikali V. Nah, dari persamaan tersebut maka dapat kita lihat bahwa hubungan antara massa dengan momentum itu adalah berbanding lurus, dan sedangkan hubungan antara massa dengan kecepatan dengan momentum adalah berbanding terbalik. Nah, selanjutnya untuk poin selanjutnya yaitu tentang impuls. Nah, impuls ini itu merupakan hasil kali gaya impulsif rata-rata dengan selang waktu selama gaya impulsif itu bekerja. Nah, secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan F dikali delta T. Nah, di mana F itu sendiri merupakan F itu kan S dibagi maksudnya F1 dengan perubahan waktunya. Perubahan waktu itu merupakan hasil pengurangan dari waktu akhir dikurangi waktu awal, atau T2 dikurangi T1. Nah, sehingga gaya impulsifnya itu akan berbanding lurus dengan impuls dan berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Nah, maka hubungan antara momentum impuls ini yaitu impuls ini dihasilkan oleh suatu benda yang memiliki perubahan momentum yang dialami oleh suatu benda tersebut. Maka secara matematisnya momentum impuls ini hubungannya dapat dinyatakan oleh persamaan I sama dengan P atau delta P, atau perubahan momentum akhir dikurangi momentum awal. Sekian kesimpulan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Setelah perwakilan kelompok mempresentasikan hasil yang telah didapat, guru kemudian mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilaksanakan oleh kelompok tersebut, lalu kemudian merefleksikan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh peserta didik.
Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan dan penguatan materi kepada peserta didik mengenai materi yang telah dibahas tadi, yaitu mengenai momentum dan impuls. Jadi berdasarkan persamaan tersebut, maka massa berbanding lurus dengan momentum, sedangkan berbanding terbalik dengan kecepatan benda. Untuk impuls tadi betulnya yang dipresentasikan oleh kelompok Delphi, di mana impuls merupakan hasil kali gaya impulsif rata-rata dengan selang waktu selama gaya impulsif bekerja. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan I sama dengan F kali delta T, di mana delta T ini merupakan perubahan waktu, sehingga gaya impulsifnya dia akan berbanding lurus dengan impuls dan akan berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Nah, selanjutnya hubungan antara momentum dan impuls, besar gaya yang bekerja pada suatu benda ketika selama tumbukan itu dapat kita lukiskan dalam grafik ya, dimana hubungan antara grafik F dan T itu diasumsikan bahwa arah gayanya itu selalu tetap. Nah, hubungan antara momentum dan impuls yang dihasilkan oleh suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, dimana secara matematis impulsnya digambarkan sebagai delta P, itu P2 min P1 ya. Nah, untuk momentum sendiri dalam konsepnya itu digambarkan sebagai sebuah partikel dengan massa m yang bergerak dengan kecepatan v sehingga memiliki momentum linear p yang merupakan perkalian antara kecepatan partikel dengan massanya, di mana p sama dengan m kali v. Jika kita melihat hukum Newton 2, di mana resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan berbanding lurus dengan percepatannya, di mana f sama dengan m kali a. Nah, ketika misalkan masing-masing diintegralkan, maka akan didapat P1 min P2 yang kemudian nantinya akan kita bahas di materi hukum kekekalan momentum. Nah, contoh prinsip penggunaan momentum ini adalah dua buah balok A, B, di mana bermassa MA dan MB yang kemudian dihubungkan oleh sebuah buah pegas yang terletak di atas meja horizontal tanpa gesekan. Pegas ini kita regangkan dengan menarik kedua balok ke samping seperti pada gambar. Itu. Lalu kemudian nantinya akan muncul hukum kekekalan momentum. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis tumbukan dalam momentum ya. Tumbukan-tumbukan ini ada tumbukan lenting sempurna, ada tumbukan lenting sebagian, dan juga tidak lenting sama sekali. Nah, peristiwa tabrakan yang telah dibahas di LKPD tadi merupakan masuk ke dalam tumbukan lenting sebagian. Hal tersebut mengapa? Karena dalam tumbukan lenting sebagian tidak sepenuhnya benda mengalami tumbukan yang sama. Artinya Setelah semua proses selesai, lalu kemudian guru menutup pembelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik sebagai penilaian kognitif, lalu kemudian mengucapkan hamdalah dan meng-share PowerPoint yang ditampilkan kepada WA group. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Bila terdapat kekurangan mohon dikoreksi di kolom komentar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.